Saat ini, para pedagang hewan kurban ternak tengah mengalami kesulitan dalam menjual hewan kurban ternaknya karena munculnya wabah penyakit mulut dan kuku PMK. Selain itu, masyarakat pun menjadi bingung untuk membeli hewan kurban di Hari Raya Idul Adha. Komisi Fatwa MUI mengeluarkan Fatwa MUI nomor 32 tahun 2002 tentang hukum dan panduan pelaksanaan ibadah kurban saat kondisi wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, hukumnya ada yang syah dan tidak sah untuk memenuhi syarat sebagai hewan kurban. MUI mengatakan hewan yang terjangkit PMK kategori ringan dengan kualitas daging yang baik syah dijadikan hewan kurban. Sedangkan hewan terjangkit PMK kategori berat hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban. Jika hewan terjangkit PMK kategori berat dan sembuh dalam rentang waktu 10 hingga 13 Zulhijjah, maka hewan tersebut sah dijadikan hewan kurban. Namun, jika melewati rentang waktu tersebut, maka sembelihan hewan dianggap sedekah, bukan kurban. Panitia Kurban dan lembaga sosial yang bergerak di bidang pelayanan ibadah kurban wajib menerapkan prinsip kebersihan dan kesehatan atau hygiene sanitasi untuk mencegah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku secara lebih luas. 8. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan kurban bagi masyarakat muslim. Sementara itu, Haji Doni, pedagang ternak hewan kurban yang berada di kawasan Kelapa II Depok, mengaku bahwa hewan ternaknya sudah dikarantina terlebih dahulu untuk menghindari tertularnya PMK. Sekarang ini sedang mewabahnya PMK itu ya, sapi-sapi kita yang ada mungkin kurang lebih sekitar 2.200 ekor itu ya merasa khawatir ya. Tapi alhamdulillahnya Jimmy ya, sapi ini yang sekarang ini yang kita bawa di sini itu sudah nggak tertular itu PMK wabahnya begitu ya. Karena sapi-sapi yang kita datangkan itu sekarang ini amat ketat begitu ya, yang dimana individu sapi itu diperiksa Jim ya gitu. Jadi sebelum sampai kebetulan kami di Depok di Jawa Barat ya begitu ya. Itu sapi yang tidak kena terdampak itu seperti contoh dari Bali begitu ya. Bali itu kita minta surat rekomendasi dari Jawa Barat ke Provinsi Bali. Nah setelah itu di Bali tidak mengatakan itu tidak terdampak itu PMK, itu baru keluarlah itu sertifikat itu. Haji Doni juga berpesan kepada masyarakat yang hendak berkurban, selain melihat sertifikat, hendaklah melihat dengan teliti kondisi hewan apakah memiliki tanda-tanda PMK. Jadi gini, jadi kalau sapi itu sudah luka di mulut ya, sini sudah kayak orang koreng gitu ya, di sini itu dampak dari PMK. Dan kuku itu sudah banyak koreng ya begitu, itu PMK. Kalau dia busa tergantung ya, nggak selamanya itu dia berbusa itu dia kena PMK begitu. Ciri-cirinya ininya pada luka semuanya, di mulut ya, sama di lidah, sama di kuku itu. Sementara itu, para pembeli mengaku ada perasaan khawatir dan takut hewan ternak kurban yang mereka beli terjangkit PMK. Kalau untuk khawatir sih kemungkinan ada ya, paling nggak banyak lah. Tapi kan kita lihat tempatnya juga, tempat penjualannya ada sertifikat atau enggak. Nah selanjutnya kita serahkan aja sama Allah nih, kita kan niatnya baik nih, gitu aja. Paling ke situ Pak. Tapi abang juga lihat dulu bagaimana kondisi sapinya. Iya, lihat juga, lihat dicek-cek juga sehat apa enggak gitu. Perasaan khawatir sih ada, cuman kan kita juga harus pilih hewan kurban yang terpercayakan, yang udah bersertifikat, yang bebas dari penyakit. Pokoknya dari tempatnya juga harus yang berkualitas lah ke depannya supaya hewan kurbannya lebih kita terjaga lagi gitu. Sementara itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan PMK seperti pembentukan gugus tugas penanganan virus PMK yang rencananya sampai dengan di tingkat kecamatan, desa, serta membentuk pusat krisis yang berkolaborasi dengan TNI Polri beserta instansi lainnya. Jimmy Chandra, Maria Oktober, Jakarta.